kami bekerja untuk konstruktivitas. Sesungguhnya mengecilkan gap, menyempurnakan dan turut membantu supaya ini terselenggara dengan baik. Tetapi mari samakan frekuensi bahwa kami tidak mengerjakan yang Anda kerjakan. Dan kami memastikan semua penyelenggara itu bekerja sesuai tusinya. Anda punya APBD, Anda digaji negara, dan Anda punya kewenangan. Lakukan itu. Ini bagian kami. Jam malam setuju. Setuju. Jam 6.30 tidak setuju. Kenapa, Bu? Assalamualaikum. Ini episode yang memang sengaja saya minta untuk memberikan kesempatan kepada ibu satu ini. Mungkin namanya agak kalah populer dengan jabatannya. Gitu ya. Tapi beliau sudah hadir, terima kasih. Dan saya terima kasih beliau, inilah ketua KPAI yang akhir-akhir ini muncul ya. Dan banyak dirujak oleh netizen ya Bu. Udah biasa. Ya itulah sebuah realitas. Apa kabar Bu? Baik Mas Helmi, apa kabar? Sehat juga kan? Alhamdulillah, tetap semangat kan Bu? Semangat, ya. Harus selalu. Ibu udah menjabat di KPAI ini dua periode, sekarang jadi ketua. Iya, komisioner sejak 2017 dan 2022 saya diminta sebagai ketua KPAI. Orang Sunda? Orang Sunda, Abdi. Cianjur. Cianjur asli. Oke Bu, ya jadi kita langsung aja. Jadi karena kemarin ada Ibu atau KPAI yang memberikan komentar-komentar terhadap apa yang dilakukan oleh KDM, khususnya di sekolah yang di Dodik itu, dan ada berapa statement. Ya tahulah ya, ini dunia netizen begini Bu, semua orang bebas berpendapat. Dan dalam kesempatan kali ini saya persilakan Ibu untuk melakukan klarifikasi atau kita lihat ada statement seperti ini Bu. Dari Ibu ini, KPAI 6,7% siswa tidak tahu alasan dikirim ke barak. Ada ancaman tidak naik kelas. Ini fakta Bu? Fakta? Ya. Ada riset, ada ini ya? Betul, kami dalam kerangka check and balance memiliki tugas tentu bagaimana memastikan seluruh program regulasi itu memberi dukungan pada perlindungan anak, sehingga bentuk-bentuk program yang dilakukan 961 kepala daerah dan salah satunya ya yang sedang dibahas hari ini itu menjadi concern kami, sehingga begitu kami mengetahui tanggal 2 Mei itu dijalankan pada 130 anak, maka kebijakan kami mendorong untuk segera dilakukan monitoring dan bertemu dengan anak-anak kita yang berada di Purwakarta dan Lembang. Kami berhasil bertemu dengan 90 anak. 90 anak? Betul, dari jumlah itu, dan dengan menggunakan instrumen pengawasan yang dibuat oleh teman-teman Komisi Perlindungan Anak Indonesia, karena terdiri dari 9 komisioner dan 1 komisioner memang bergerak di ranah pendidikan, maka itu yang turun ke lapangan untuk bertemu langsung dengan anak-anak kita. Dari hasil instrumen itulah ditanyakan apakah punya persetujuan, lalu dalam situasi seperti apa dan apa yang mereka alami. Dan 6,7 memang masih bingung terkait bagaimana mereka ada di situ dan apa tujuan mereka ada di sana. Nah tentu saja bagi kami jangankan 1 anak, jangankan 130 anak gitu ya yang sedang diberlakukan dalam sebuah program yang ini juga bertujuan sangat mulia. 1 anak yang diadukan ke KPAI pun kami sebisa mungkin melayani dan menindaklanjuti apa yang terjadi. Sebetulnya prinsip dasarnya adalah itu. Sehingga kami lihat tabulasi datanya, lalu basis pengalaman mereka juga kenapa ada di sana, dan betul berdasarkan dialog, tentu kami tidak semua diajak dialog, ada yang random gitu ya, beberapa sampailah pada pengakuan diantaranya kalau saya nggak ikut, saya juga katanya nggak naik kelas nih, bagaimana ya gitu. Itu Ibu nanya, timnya Ibu nanya di hari keberapa ya Bu? Itu sejak itu kan 2 minggu ya. 2 minggu. Jadi, di hari keberapa? Dalam seminggu pertama turun. Ya, karena saya dapat nama Ibu dari Ibu yang asesor ya, salah satu Gusti Ayu Dewi ya, yang grafoloh itu. Iya, grafoloh. Dia mengatakan memang di awal-awal ada yang bingung, nggak tahu mau ngapain, tapi setelah itu makin lama mereka makin sadar dan makin merasakan manfaatnya. Ya itu yang tentu saja menjadi
lampu bagi kami bahwa hasil-hasil yang kami peroleh ada tindak lanjut supaya bagaimana temuan yang berlandaskan gap lapangan ini semakin kita rapatkan, tidak ada lagi persoalan-persoalan yang ini akan berpotensi Gini, menjadi pada prinsipnya persoalan. Ibu setuju nggak dengan pendidikan karakter seperti yang dilakukan di Dodik ini? Pendidikan karakter itu memiliki ruang lingkup, Pak Helmi. Ya. Tentu ruang lingkup ini harus bergerak dari regulasi. Kalau kita setuju dengan Undang-Undang Sisdiknas, lalu Undang-Undang Perlindungan Anak, maka formulasinya akan sangat bervariasi, gitu ya. Kami mencoba membangun sebuah literasi dan baseline. Pendidikan berbasis karakter dengan pendekatan militerisasi ini bukan hal baru. Dia tumbuh berkembang di saat begitu tingginya situasi kekerasan, apalagi tawuran di DKI Jakarta waktu itu. Tetapi kita belajar banyak, memang tidak sepenuhnya menjadi keberhasilan. Dikarenakan ada hasil-hasil ya waktu itu 2015 yang menunjukkan masih keberulangan, sekaligus ada lapisan baru anak-anak yang keluar dari barak militer justru memiliki kekuatan untuk kembali melakukan tindakan Sudah pernah ada? kekerasan itu. Sudah ada. Sebelum KDM ini, melaksanakan sudah pernah ada? Iya. Di mana itu Bu dan Di kapan? Jakarta. Itu sejak 2010 sampai 2015 ya. Dan itu sudah ada evaluasi secara menyeluruh. Gitu, sehingga ketika Pak SBY waktu itu masih menjadi Zaman Pak SBY? sebelum jadi presiden tentu waktu itu akhirnya tidak diberlakukan untuk mungkin metodenya berbeda pendekatan kali Bu. itu. Loh, Saya baca betul, kurikulumnya. Tapi kalau militer kan memiliki pakem Ibu yang merasa sama. bahwa yang dilakukan di Dodik itu adalah militerisasi? Kalau saya lihat kurikulumnya enggak kan Bu? Nah ini yang kemudian kami juga menyampaikan bagaimana struktur pembelajaran yang ada di Ibu udah Dodik cek? itu. Sudah dicek. Ya. Dan Nggak ada tidak militerisasi, sama. saya lihat. Tidak sama antara yang dilaksanakan di Purwakarta dengan yang di Lembang. Itu artinya memang belum tersedia pedoman dan SOP-nya. Sehingga kalaupun ini menjadi struktur pembelajaran versinya teman-teman di tingkat militer ya atau di sana ya memang itu yang ada, itu pakemnya tidak berubah ada, tetapi bagaimana ini kan harusnya berkolaborasi menjadi sebuah pedoman dengan menunjukkan bahwa anak-anak ini membutuhkan perlindungan khusus karena dianggap tadi geng motor tawuran misalnya, itu sudah ada aturan perlindungan anaknya dengan mata pelajaran yang harus diampu selama 2 minggu karena mereka adalah siswa aktif di sekolah. Tapi Ibu lihat ya bagaimana mereka waktu wisuda ya. Mereka jelas saya melihat. sangat terharu, bahagia. Ibunya juga, orang tuanya juga. Iya. Kalau saya lihat Rizal ya Bu ya. Iya. Rizalnya sih, hasilnya sih menurut saya, sorry ya saya cuman mengomentarin. Iya. Menurut saya sih oke itu Bu. Betul, pada sisi mereka menemukan sesuatu yang baru. Artinya dapat sesuatu dong. Dapat sesuatu. Artinya bermanfaat dong pendidikan bermanfaat. ini. Tetapi apa yang dikritisi oleh Ibu? Betul. Ya tentu saja. Apakah ini berkelanjutan menjawab persoalan dan bisa mengubah realitas bahwa anak-anak ini ke depan tidak akan masuk lagi dalam situasi membutuhkan perlindungan khusus. Kalau di luar ada urusan kita Bu, urusan orang tua, urusan guru ya kan. Saya pikir ya. Dan ini pun juga baru angkatan pertama kan Bu. Ya Mas Helmi, sehingga untuk bisa membangun sebuah program berkelanjutan, hasil berkelanjutan, ini perlu melibatkan kolaborasi, melibatkan sinergi. Tidak bisa tujuan kita untuk bisa dalam tanda petik menyembuhkan anak-anak dari situasi mentalitas dan bahkan tindakan anak-anak yang sudah membutuhkan perlindungan khusus ini dijawab hanya dengan pendisiplinan yang itu bersifat sementara. Contoh sementara apa? Dari yang tidak bisa baris berbaris menjadi baris berbaris, dari yang tidak bisa bangun pagi menjadi bangun pagi. Just itu hanya sementara. Tetapi bagaimana untuk mengubah? Maksudnya setelah itu akan mengulang? Akan mengubah. Ini kan tujuannya Pak Dedi kan? Tujuannya kan akan mengubah. Kalau kita lihat udah berubah, tinggal di-maintain aja dong. Loh iya, tetapi Ibu bagaimana? selalu menyimpulkan bahwa ini sementara gitu.
Ya artinya sementara itu kan ini ada tindak lanjut yang harus kemudian dimonitoring lagi. Kita kan itu kan berikutnya dilakukan langkah-langkah lagi. Saya pikir statement Ibu tadi ini tidak permanen sedang gitu. Mendelegate, artinya tidak mendelegitimasi bahwa ini akan sementara aja, ke depannya tidak jadi berhasil gitu ya. Saya belum pada konteks itu. Karena kan ini sedang kita sama-sama saksikan. Mungkin kan ini baru pola, ini kan baru saya mengatakan di eksperimen lah Bu ya. Mencoba. Habis itu barangkali disitulah KPI harus turun, disitulah mungkin Komnas apalagi itu ada Komnas Anak segala macam harus ini turun. Yang menarik Mas Helmi. Itu saya yang juga masyarakat mengatakan di mana tidak hadir gitu. Cukup exciting ya mendengar bahwa dari sekian ribu anak-anak yang kami urus, KPAI dong ambil berapa. Iya begitu. Mari kita rujuk undang-undang. Kami selalu berpatokan ke situ karena bukan tugas KPAI. Karena tugas KPAI adalah auxiliary body, dia menjadi pengawasan atas check and balance negara demokrasi ini. Demokrasi itu tidak lagi otorisasi, tidak bisa sendirian mengerjakan sesuatu. Ya benar ya. Saya udah baca juga tadi undang-undangnya. Undang-undang tahun berapa Bu? 35 2014. 2014 ya. Betul, tentang perlindungan anak. Gitu ya. Dan ini jelas sekali bahwa 7 tusi itu tidak boleh pacoroh kokod kalau kata Sunda. Apa itu? Apa tuh Bu? Melakukan sesuatu dengan cara terus dilakukan dengan berbagai lembaga yang sama. Artinya redundant ya, pengulangan. Sama-sama melakukan hal yang sama. Saya setuju setiap orang ingin yang konkret, nyata. Tapi memang bagian kami memastikan Anda semua konkret. Bu, ngerucut aja saya. Ada pelanggaran apa lagi selain yang tadi? Ada unsur tidak tahu, tidak ada izin. Ya, kemudian tadi apalagi Bu? Yang tadi tolong yang pertama, tolong slide pertama. Ya, slide pertama. Ya, tidak tahu alasan. Ya 6,7% kecil lah Bu ya. Dan ada ancaman tidak naik kelas. Siapa yang ngancam ya Bu? Gurunya? Ya dalam dialog sih diantaranya oleh guru oleh Civitas Akademika maksudnya di situ kan ada guru BK juga ada kepala sekolah, jadi untuk hal-hal seperti ini kan kami dengar dan ini random kami. Kalau menurut saya 6,7% kan kecil sekali ya Bu ya, walaupun menurut Ibu satu pun tidak boleh ada yang bermasalah. Kami masih punya presentasi lain Mas, karena dari 90 itu untuk mencapai 100% kami memastikan bahwa 6,7 itu yang absen, tidak mengerti dia ada di sana. Selebihnya itu adalah yang pertama anak yang sering bolos. Yang kedua anak yang merokok, yang ketiga baru tawuran, dan yang keempat barulah yang geng motor itu. Sementara kalau saya melihat semangat yang paling besar adalah bagaimana supaya yang tawuran dan geng motor yang pertama menduduki untuk bisa dilakukan penanganan ini. Ya saya kembali lagi bahwa ini semua harus link and match. Kalau target sasarannya adalah anak-anak tadi yang membutuhkan perlindungan khusus, dengan kata lain malah kami kritik tidak boleh menggunakan terminologi nakal atau anak-anak bermasalah, makanya kami sampaikan ini anak membutuhkan perlindungan khusus. Dan anak membutuhkan perlindungan khusus itu aturan perundangannya luar biasa besar. Saya juga setuju dikolaborasikan dalam konteks ini, tetapi hormati bunyi undang-undangnya, hormati kolaborasinya, hormati leading sektornya, dan berikan upaya berkelanjutan supaya ini tidak hanya bersifat sementara. Orang mungkin berharap KPAI datang kondusif Bu ya, menyertai gitu, memberikan revisi, tidak melakukan kritik. Setuju gak Ibu? Kami bekerja untuk konstruktivitas. Sesungguhnya mengecilkan gap, menyempurnakan dan turut membantu supaya ini terselenggara dengan baik. Tetapi mari samakan frekuensi bahwa kami tidak mengerjakan yang Anda kerjakan. Karena itu leading sektornya pemerintah. Itu aja mesti dilakukan ya. Iya, sehingga mari samakan persepsi itu. Saya kalau diserahi untuk mengerjakan itu dan dimandati undang-undang sangat luar biasa. Kewenangan KPAI mungkin lebih tinggi lagi ya monggo. Tapi kenapa KPAI tidak memberikan apresiasi Bu kepada upaya-upaya yang membantu tugasnya Ibu ya? Melakukan perlindungan ke anak. Tentu kami apresiasi lah Mas. Kami setiap tahun menggunakan kerangka awarding itu ada ranah tertentu ya. Apakah berdampak misalnya mengandung novelty memberi dukungan pada situasi perlindungan anak. Ini tentu saja kami lakukan hal yang bersifat awarding dan apresiasi ini. Tetapi jangan lupa bahwa yang kami lakukan itu memberikan dukungan berupa temuan-temuan ini ditindaklanjuti untuk
tadi itu penyempurnaan yang dilakukan. Ibu udah sampaikan kritik ini? Saya sudah sampaikan surat dan ingin menyampaikan Dan langsung. responnya? Tetapi belum diterima, belum bertemu dengan Pak Deddy Mulyadi. Kami tentu masih menunggu dan moga-moga saja dengan melalui podcast ini ya, salah satunya ya inilah bukti bahwa kami memang tujuannya bukan mengkritik, menjelekkan dan malah Itu yang ditangkap oleh netizen. Ya itu gitu. Sehingga tugas fungsi kali Mas tadi ya, terima kasih. Tugas fungsi kami adalah ruang lingkup pengawasan ini disertai dengan advokasi kebijakannya, memberi masukan usulan. Kan nggak bisa itu langsung directly anak yang menerima manfaat. Ibu tahu ya, ada salah satu komen netizen lucu banget. Kalau cuman mengawasin, pasang aja CCTV yang banyak. Betul. Tapi kalau kita lihat kan KPU diawasi Bawaslu kan gitu kira-kira. TV ini Pak Direktur mantan diawasi KPI kan begitu kita bekerja. Inilah penerjemahannya. Tapi it's okay bagi kami. Sekali lagi ruang kritik terhadap KPAI juga menjadi obat ya. Mudah-mudahan mujarab dan kami juga bisa bekerja lebih baik. Saya terima kasih Ibu udah mau hadir. Ini ada yang kedua, slide kedua. Oke, tolong. KPI sebut program barak militer berpotensi langgar hak anak. Mungkin tadi ada sebagian ibu itu ya. Ini mungkin mau dielaborasi. Betul. Kalau kita bicara tentang pelanggaran hak anak itu berarti kan tidak terpenuhinya hak dasar anak ya. Apa aja itu Bu? Di antaranya adalah partisipasi anak dan non-diskriminasi terhadap anak. Itu hak anak Pak. Kalau kita Mas Helmi, kalau kita ingin konsisten, mari sama-sama kecilkan situasi itu dalam berbagai program dan regulasi. Setuju. Karena ketika anak disebut anak nakal, dia keluaran lulusan misalnya dari short course anak nakal, atau dia ditempatkan dari di tempat yang disebut anak nakal, maka selama hidup dia akan mendapatkan rasanya udah situasi itu. Udah kesepakatan tidak ada menggunakan istilah anak nakal atau anak bermasalah kan Bu? Iya, setelah itu betul. Bahkan kan disebut ada perbaikan dong. Iya dong, itu yang kami apresiasi. Ini beritanya kapan saya tidak tahu. Yang pasti dari awal itu yang kami mintakan supaya tidak terjadi diskriminasi. Yang kedua, ini soal partisipasi anak, Mas. Ini yang kami sampaikan, apakah anak punya persetujuan? Ya kan? Terakhir disampaikan orang tuanya betul, orang tua menyerahkan, tapi anaknya setuju enggak? Kan gitu yang kami harapkan. Kenapa harus demikian? Karena partisipasi anak ini harus selalu memberikan pertimbangan atas baik itu keputusan, baik itu. Ini kan anak-anak yang sudah ada perbedaan lah. Ini anak-anak istimewa lah Bu ya, quote unquote gitu. Yang tidak bisa lagi diatur oleh orang tuanya, tidak lagi mendengar kata gurunya. Apakah masih ada pertimbangan itu? Oh iya, anak-anak kita ini Pak, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Mereka lahir, hidup dan dibesarkan itu secara suci. Tapi kan lingkungan, pengabaian atas hak-hak edukasi misalnya yang membuat dia pengasuhan yang negatif mungkin di keluarga. Sehingga berdiskusilah dengan baik. Nak, kamu akan dibawa ke barak, mau enggak? Tujuan kami di situ, partisipasi anak yang dimaksud. Di sekolah, maka diberikan dulu pendekatan. Lalu diakses, hasil BK-nya begini. Sebentar ya, saya konsultasikan dulu deh kepada, mohon maaf, yang paling saya kritisi keras di sini adalah adanya ahli yang membimbing secara psikologis anak-anak kita. Karena ini yang menjadi elemen vital anak membutuhkan perlindungan khusus. Apakah KPAI hanya mengawasi dan hanya bicara saja? Ini bicara kepentingan. Kenapa Ibu kritisi yang bagian? Itu yang saya sampaikan. Sehingga kami belum dapat jawaban hasil psikologis anak-anak ini. Pada akhirnya belakangan ada beberapa psikolog yang bersuara podcast dengan Pak Demul, bagi saya itu kemajuan. Karena di awal kami tidak menemukan apa-apa terkait psikolog yang harusnya hadir, memberi bimbingan dan dukungan, lalu menyampaikan juga misalnya salah satunya, sudah kok kami memeriksa hasil asesmen anak-anak ini kenapa ada di sini. Yang pertama kali mengeluarkan KPAI sampai ke 6,7% anak-anak tidak tahu harus ngapain. Itu kami, harusnya kan dari psikolog. Teman-teman ini yang memberikan dukungan optimal bahwa program ini saya mungkin tidak melanggar karena hak ini anak. baru pertama kali, ini kan percobaan ya Bu ya. Pasti banyak sekali perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Betul ya, jadi gak ada persiapan yang sempurna juga kali ya. Jadi menurut saya, tapi kalau lihat end resultnya ya, kan ini kalau gak salah gelombang kedua ada jalan lagi. Betul. Dan cukup banyak yang mendaftarkan diri. Betul. Ya, jadi menurut saya ya semoga kritik Ibu itu semuanya udah diakomodir. Iya. Betul ya, Itu masalah harapan menyangkut saya. partisipasi
ya anak menyangkut apalagi tadi izin dari mana tadi ya? Non-diskriminasi ya, lalu adanya psikologi, lalu penamaannya sekarang katanya menjadi sekolah kebangsaan anak berprestasi. Supaya tentu ini sesuatu yang menurut kami kemajuan yang itu bisa berdampak ya baik pada psikologis anaknya juga terhadap lingkungan saya kira. Anak-anak yang memperlakukan dia gitu ya di lingkungan di sekolah dan dimanapun. Itu Mas termasuk dari Ibu Gusti Ayu Dewi, dia juga mengkritik penggunaan atau tidak setuju dengan penggunaan kata barak. Barak itu kayaknya militer. Padahal kalau saya lihat apa yang dilakukan day by day-nya ya nggak militer-militer amat lah. Paling baris berbaris ya Bu. Makanya dia menggunakan istilah bangun karakter. Nah, apalagi ada perubahan-perubahan nomenklatur yang lebih bersahabat ya. Jadi Pak Deddy mohon ini bisa dilihat secara secara terang benderang ya. Kami mendorong sekali dan ini aset bangsa loh gitu. Mendukung Pak Deddy melakukan langkah-langkah yang luar biasa terhadap anak-anak kita. Tetapi mari libatkan untuk hal-hal yang secara prinsip itu justru bisa lebih memperkuat langkah-langkah ini secara berkesinambungan. Oke, masih ada slide ketiga? Saya minum dulu Mas. Oh iya dong. Nih, KDM minta KPI ikut urus anak nakal. KPI tugas kami hanya pengawasan. Mungkin udah terjawab sebagian atau Ibu harus elaborate lagi ya. Tentu harus saya istilah elaborasi. Anak nakal ya adalah udah gak ada lagi anak nakal. Oh iya, anak membutuhkan perlindungan khusus. Sejak Undang-Undang 35 kemudian ada PP 78 2021 lalu kami juga lihat di Permendikbud ya nomor 46 2023 pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Jadi kami setiap tahun itu memperoleh pengaduan dari masyarakat tidak kurang dari 3.000 Mas Helmi. 3.000. Dan bisa kami luncurkan prosentasenya hampir 40-30% itu anak berkonflik dengan hukum. Mereka menjadi pelaku atas tindakan pidana dari mulai yang mungkin ringan ya, dari mulai yang mungkin kita menganggap itu hal yang masih lumrah ya, kategori anak-anak bermasalah di sini sampai pada yang tingkatnya sedang sampai berat ya. Termasuk diantaranya ada anak yang ya sampai mengeroyok meninggal misalnya ya, korbannya masih berlangsung terus. Masih berlangsung laporannya sampai sekarang. Jadi ini sebuah ruang bagi kami untuk menjelaskan kepada publik bahwa mengurusi yang dimaksud adalah kami menerima seluruh pengaduan dari masyarakat untuk kami tindak lanjuti. Apakah anak-anak ini juga mendapatkan perlakuan ya yang proporsional atas tindakannya ini? Karena mohon maaf, praktek BAP-nya di kepolisian tentu juga harus mengikuti kaidah perlindungan anak. Anak juga harus dilakukan penelitian dulu secara sosial mengapa dia melakukan tindakan-tindakan yang sampai melanggar hak asasi manusia ya, karena dia bisa saja membunuh orang tua yang di Jakarta kemarin sampai membunuh neneknya ya, mohon maaf, lalu memperkosa dan membunuh itu juga terjadi dan lain sebagainya. Nah kami temukan baseline dan kami temukan trennya. Mengapa anak-anak melakukan tindakan kekerasan itu? Setidaknya ada dua hal Mas. Apa, Bu? Ruang lingkupnya. Pertama, dia tidak dilibatkan di dalam aktivitas oleh keluarga, dan yang kedua dia merasa tidak diapresiasi oleh orang tua dan keluarga. Sehingga jalan yang paling menurut mereka dia merasa dihargai dan dihormati lalu punya tempat yang nyaman itu ya dengan teman-temannya lah. Sesama. Dalam tanda petik mungkin ada yang bentuknya gangster untuk tadi itu tawuran dan mungkin geng motor yang tadi dianggap sudah memprihatinkan di berbagai tempat. Ini yang lagi-lagi membuat kami terus melakukan penguatan bahwa anak-anak yang mengalami situasi ini secara hukum, tentu sistem peradilan pidana anak ini harus betul-betul konsisten. Misalnya bagaimana praktek diversi ya pada menjauhkan praktek pengadilan secara formal, misalnya dengan mencari solusi terbaik apabila anak-anak ini sudah diadukan oleh korban, ya ada yang dilanjutkan juga dalam sistem peradilan pidana yang bersifat formal. Ya, nah ini kan ada dua tipologi dan dibatasi usia 14 tahun ke bawah diversi, lalu 14 tahun ke atas banyak hal yang akhirnya berlanjut di pengadilan dan divonis anak-anak ini ke LPKA, Lembaga Perlindungan Khusus Anak. Kita tidak menyebut penjara anak, tapi di situ ada pembinaan, tetapi memang sudah dipisahkan dari orang tua dan keluarga. Ini yang sangat
Tidak kita harapkan. Sehingga kalau KPAI ditanya apakah sudah melakukan itu, kami memiliki tusi melaporkan kepada Presiden setiap tahun anak-anak kita yang menjadi pelaku. Kami juga menjalankan tugas-tugas. Ibu kan ada 2 periode ya. Adakah masalah perlindungan anak dan pengawasan anak itu membaik, Bu? Ini menyangkut kinerja dari KPAI. Betul. Kami atau tidak berubah atau makin buruk? Ini soal tren ya, Mas Helmi. Kalau di data meningkat, tetapi peningkatan itu didasari pada begitu besarnya masyarakat mengadu. Ya, jadi data-data ini, peningkatan ini bukan hanya ditunjukkan oleh kejadian. Begitu peristiwa ini nggak kunjung turun gitu ya, nggak kunjung membaik, tidak. Tetapi masyarakat sudah terbuka untuk bisa mengadu. Speak up, dan kanal-kanal pengaduan juga ditunjukkan oleh banyak lembaga ya yang juga memberikan ruang pengaduan. Ini yang pertama. Yang kedua, eskalatif, Mas. Dulu mungkin tidak pernah kita berpikir kekerasan seksual itu sampai menggunakan alat, menggunakan media sosial atau menggunakan medium daring ya. Kalau sekarang semua sudah telanjang depan mata kita. Ini tren. Eskalasinya bukan hanya ruang lingkup tadi yang disebut kita pelecehan mungkin ya kalau di ranah yang tidak terlalu berat. Nah, ini sekarang sudah melihat pada situasi yang luar biasa sampai pada open BO ya, kekerasan pada anak yang menjadi prostitusi online. Lalu mereka juga ternyata eskalasinya bukan hanya korban, diantaranya ada juga yang menjadi mucikari misalnya. Anak-anak mencari korban. Ya, ruang lingkup itu, dan mereka aktif di lembaga pendidikan. Tidak ada yang tahu. Bagaimana ini bisa berlanjut? Koordinasi kami lah dengan pihak-pihak Cyberpol misalnya untuk melakukan operasi siber. Dan diketahui ada beberapa ternyata pelakunya anak nih Bu Ai. Mari kita bicara. Itu yang kami selalu lakukan, langkah-langkah sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Tetapi juga bisa menghentikan ruang lingkup kejahatan dan kekerasan yang terus terjadi pada anak-anak kita. Oke Bu, itu netizen yang komen-komen Ibu baca? Baca saya, Mas. Ya. Dan beberapa saya jawab, tetapi tidak bisa semua. Ya. Ibu tahu ya, tone-nya negatif sekali ya Bu ya? Negatif sekali. Ya. Ini ada berapa contoh nih Bu, kalau mungkin kita baca aja ya. Udah saya nih. Itu tukang belusuan. Mohon kinerja intern lebih dievaluasi sebelum evaluasi kerja orang lain. Khawatir simpatik orang-orang menghilang karena kita sendiri. Nah, itu ya Bu. Betul. Sebenarnya nggak perlu gerah dengan program Kang Deddy. Lihat diri sendiri sudah berbuat apa untuk kemajuan anak-anak Indonesia secara nyata. Tidak hanya wacana atau teori melulu. Ada lagi, sampai sekarang pun saya belum pernah lihat prestasi Komnas HAM dan KPAI. Ini ada yang jawab, ini Apif Junai siapa Bu? Enggak tahu ya. Ini KPAI ini? Oh iya, kita kan... Enggak, dia membuat namanya menjadi Apif. Kita kan kerjanya cuma mengawasin doang. KPAI .2. Iya, .2. Tapi benar kan mengawasi dan melakukan perlindungan ya Bu ya? Ya. Tugasnya itu. Ibu ada komen apa tentang ini? Ya, tentu tidak mudah sosialisasi itu. Betul. Kami menyadari juga untuk bisa mengena ya di masyarakat itu butuh proses waktu. Tetapi kami bekerja juga tidak harus seterbuka, setelanjang dan sedirectly orang bisa melihat itu. Kalau transparan konotasinya malah bagus, baik. Tetapi kalau ketelanjangan semua serba dibuka, kami sering bekerja dalam kesunyian juga. Karena bagi kami salah satu prinsip menutup identitas anak misalnya untuk bisa dipublikasi, itu bagian dari kriteria perlindungan. Sehingga izinkan pada teman-teman yang hari ini mungkin masih mempertanyakan dan lain sebagainya. Sekali lagi memang kerja pengawasan itu untuk mengefektifkan penyelenggaraan. Efektivitas penyelenggaraan akan dirasakan langsung oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak efektif, ada hambatan, ada permasalahan di bawah, maka sampailah kepada kami. Dan kami akan melakukan langkah-langkah terukur untuk bisa mengurai, untuk bisa menindaklanjuti. Dan apa yang menjadi harapan Bapak Ibu sekalian, itu akan bisa terjawab oleh lembaga tersebut. Andai kami diberikan kewenangan lebih, kami tuh greget karena kami sudah tahu jalannya seperti apa. Wewenang yang Ibu dapat?
Kami bukan eksekusi, Mas Helmi. Ya. Kami tidak bergerak di dalam eksekutor body. Namanya Komisi Pengawasan ya. Perlindungan. Perlindungan Anak Indonesia. Cuman melindungi aja. Melindungi artinya bagaimana setiap orang yang sudah melakukan penyelenggaraan, baik itu orang, lembaga, masyarakat, tetapi masih ada kendala-kendala, maka itu bagian kami. Kalau perlindungan masih ada aktifnya Bu ya. Kalau ngawasin kan dari jauh ya. Iya dong. Salah satunya supaya kami tidak sama dengan kementerian, contoh kami memediasi. Itu langsung directly orang tua yang bertikai, anaknya terlantar nafkah, mereka kami undang untuk kami mediasi. Kalau ada pengaduan. Ada aktivitinya. Dan itu langsung dirasakan. Anak yang tidak punya nafkah hari ini maka besok langsung karena takut hasil dari mediasi udah kesepakatan ternyata harus dikeluarkan nafkah untuk anak-anak ini. Yang kedua pengaduan, Mas. Pengaduan ini se-Indonesia. Dan makin banyak. Ya tadi karena sudah awareness di masyarakat kan sudah meningkat. Itu ini tingkat keberhasilan juga. Betul. Ya. Secara orang sekarang berani mengadu gitu ya Bu. Oke. Iya, kepercayaan kepada kami untuk gitu menyelesaikan problem-problem ini dan bergantung lagi nih pada penyelenggaraan. Contoh ya, misalnya orang Padang mau menyampaikan di tempatnya itu ada masalah kekerasan seksual pada anak. Itu ke kami, bukan menyentuh ke polseknya atau ke UPTD PPA-nya. Sehingga respon kami justru dengan psikoedu. Kami memberikan penyuluhan sementara itu untuk sudah laporkah ke polsek Bapak? Sudahkah Bapak ini segala macam? Bu, saya pokoknya mau ke KPAI aja segala macam. Akhirnya rekomendasi karena kami kan di sini bukan tidak ada di sini polwan, tidak ada di sini rumah aman. Semua diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan kami memastikan semua penyelenggara itu bekerja sesuai tusinya. Anda punya APBD, Anda digaji negara, dan Anda punya kewenangan. Lakukan itu. Ini bagian kami. Sehingga lagi-lagi ketika masyarakat bilang kalian tidak konkret, ya karena kami bekerja dalam memastikan gerak efektivitas itu, Mas Helmi. Ini sesuatu yang kami sadar harus effort memastikan masyarakat memahami ini. Tapi sekali lagi dalam berbagai keterbatasan itu kami akan terus bekerja. Dan inilah langkah-langkah kami gitu ya untuk selalu memastikan pemerintah daerah, pemerintah pusat bekerjalah dengan benar. Kalau tidak, kita selalu menemukan ruang lingkup yang sangat memprihatinkan tahun demi tahun. KPI itu di daerah Bu ya? Atau di pusat saja? Karena bunyi undang-undangnya dapat membentuk, ini masih baru 34 KPAD se-Indonesia. Dan itu lebih banyak di kota kabupaten. DKI Jakarta tidak ada satupun, paling banyak di Jawa Barat. Tetapi Provinsi Jawa Baratnya belum punya malah. Ya mudah-mudahan nanti Kang Deddy. Provinsi belum punya? Belum punya. Tapi yang daerah-daerahnya? Tapi daerah-daerahnya sudah punya hampir ada 7 kota kabupaten di Jawa Barat. Itu ada KPAD-nya. Ini opsional jadi Bu ya? Di bukan dalam undang-undangnya ya? Harusnya mandatori tapi dipahaminya menjadi opsional. Sehingga komitmennya ada di pemerintah daerah bukan kewenangan KPAI pusat. Ada berapa pegawai KPI? Di sini kami punya 70 karyawan. Cuma atau kebanyakan komisioner. Waduh itu sedikit sekali. Tusi kami 7 Mas Helmi. Coba tusi KPI cuma 1 kan 2. Kami 7 loh Mas. Dan itulah kebutuhan kami. Memang semua terlayani. Semua mendapatkan solusi. Komisioner 9? 9. Bu ini ada lagi dari netizen. Wah. Ini oke nih Bu, kalau cuma mengawasi cukup pasang CCTV yang banyak. Oke. Paling membuat saya sedih berita pelecehan pemerkosaan anak. KPI official apa inovasi dan kinerjanya? Hanya ngurusin anak artis yang wangi dan bersih kah? Mengawasi doang gak melindungi, ibarat cuma ngeliatin anak main di pinggir jalan pas ditabrak baru teriak. Ini bahasanya netizen. Ya, itu yang membedakan kami dengan satu foto yang dikirim ke pengaduan KPAI, kami bisa menyampaikan ke berbagai kementerian, dinas tentu di bawah dan lembaga layanan untuk bergerak saat itu juga. Kami memangkas gerak birokrasi yang lambat dan berliku. Dengan KPAI lah, auxiliary body yang tadi disebut. Jadi salah satu penjelmaan atas menghancurkan otoritarianisme dalam demokrasi, ini yang kami lakukan. Nah, bagaimana kalau hanya CCTV? Itu sekali lagi
pengawasan itu kan yang tadi itu tidak pacoroh kokon ya, tidak mengerjakan yang orang kerjakan, tetapi mendudukan tugas-tugas kami menjadi alat bantu, menjadi alat revitalisasi, menjadi alat untuk bisa mengefektifkan yang dilakukan. Betul, kami tuh ingin banget kayak gitu. Dan bahkan di luar kesadaran saya justru sering melakukan itu Mas Helmi. Greget lah, ini anak udah dijadiin pengemis gimana ini, dibiarin sama emaknya, udah saya kasih ke dinas sosial gak diambil-ambil gimana. Oh gitu ya? Udahlah samperin aja. Tapi ya lagi-lagi ya kami ya di situ mungkin batasan kita untuk semua ingin dilakukan, tetapi regulasilah yang karena kita negara hukum ya untuk bisa lebih membantu terselenggara dengan benar dalam sistem. Kalau boleh tahu dapat anggaran berapa Bu per tahun? 2024? Saya jujur ya, Pak Dewan, mantan Dewan. Enggak juga mantan, kakak saya mantan ya. Biar dengar aja gitu. 1 tahun kita masih berkutat di 13 sampai 15 miliar. Lalu gaji pegawainya di 10 miliar beserta gaji kami. Dan kita bekerja hanya 3 miliar sampai 5 miliar. Terima kasih. Gaji untuk 9 komisioner dan sekitar 70 pegawai ya Bu ya. Anda nilai sendiri. Jadi kalau wah ini makan gajinya besar, ngapain aja ya silakan benih sendiri. Ya jadi kalau wow ini sudah cukup banyak kita ngomong. Jadi menurut saya ya mari melalui forum ini ya diskusi ini kita juga sama tahu. Kadang-kadang karena kita ketidaktahuan kita menyampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak begitu, betul ya Bu? Itulah. Ya, arti sebuah komunikasi, arti sebuah refleksi. Oke, Bu, terima kasih sudah hadir di sama-sama Mas Helmi. Bicara ini supaya kita, tapi yang jelas secara pribadi Ibu mendukung ya pendidikan atau pembangunan karakter seperti yang dilakukan oleh KDM dengan catatan-catatan Ibu tadi. Mendukung sekali. Ya. Betul. Karena saya juga concern Bu, ya di mana-mana saya sharing tentang anak-anak. Saya pikir yang diperlukan bangsa ini adalah karakter. Ya. Itu yang kurang. Dulu zaman saya waktu sekolah ada pendidikan budi pekerti ya Bu ya. Oke. Oh iya ada pendidikan pekerti. Zaman dulu. Zaman dulu tuh. Ya jadi sekarang sudah tidak ada. Saya pikir kita tuh apa ya anak-anak kita sekarang ya cenderung apa ya. Bangsa kita lah. Mungkin hasil pendidikan yang kemarin tidak ada lagi budi pekerti. Nggak mau antri. Betul ya. Gampang marah, ya kemudian juga tidak hormat kepada orang tua, hilangnya gotong royong, penghormatan, disiplin, ya jadi menurut saya pendidikan apa karakter itu menurut saya mestinya akan sangat-sangat kita dahulukan. Ya setuju. Dan KDM dengan Dodik sudah melakukan ini. Saya dengar juga akan diikuti oleh beberapa tempat yang lain dan saya hargai juga masukan dari KPAI ya sesuai dengan tusinya ya Bu ya. Tusinya melindungi dan mengawasi. Ya jadi menurut saya itu ya dan kita berharap ini setuju ya Bu kalau kita teruskan dan kita bila perlu kita lanjutkan di mana-mana. Ya, saya punya catatan lainnya untuk pendidikan karakter ada beragam strategi. Yang kedua, belajar dari yang menjadi baseline di masa lalu sehingga punya lensa baru. Yang ketiga, tentu pelibatan anak harus lebih diutamakan dengan hasil asesmennya. Jadi hari ini masa remaja Mas Helmi berapa puluh tahun lalu kan, jelas berbeda. Yang akan kita gunakan kebijakan dan program adalah hari ini, yang anak-anak ini baru lahir belasan tahun. Sehingga ini membutuhkan komparasi, pendekatan, para ahli, regulasi. Ini menurut saya yang juga sangat membantu bagi sebuah inovasi. Sehingga saya mungkin lebih suka ketika memiliki inovasi ini, bermainlah dengan kolaborasi ini. Karena di sisi lain tentu perlindungan anak juga memiliki instrumen yang sudah sekian lama kami besarkan, kami tumbuh kembangkan. Kami setuju ada trial error sehingga menekan errornya ini kan yang kita sedang lakukan. Nah dengan cara kolaborasi itu terungkap.
yang akan keluar itu emasnya gitu Ya, loh, ya. hasilnya, Itu yang kita kejernihannya. Sehingga inilah langkah bersama, siapa bagian apa, kolaborasinya di mana, tentu dukungan penuh pada seorang kepala daerah yang memiliki visioner perlindungan anak, ya, sehingga buat kami juga sesuatu yang patut diapresiasi dengan program-program yang dilakukan. Tetapi satu hal, catatan-catatan ini mohon bukan untuk gitu ya, kritik yang tanpa makna. Ya. Mungkin kita punya kritik banyak dari berbagai, tapi yang bermakna yang enggak juga pasti sudah kita miliki dong. Sehingga mari bergandengan tangan itu jauh lebih Ya, jauh lebih indah. dan indah. Anak-anak butuh itu ya. Mari kita selamatkan anak Indonesia. Saya suka banget lagu Greatest Love of All, Bu, yang I believe the children our future. Teach them well and let them lead the way. Kita tunjukkan ya jalan ke anak-anak kita ya. Jadi mari kita introspeksi juga ya orang tua ya. Termasuk lembaga-lembaga, institusi-institusi yang tugasnya melakukan pembinaan ke anak gitu. Sudahkah kita efektif melakukan tugas kita ya Bu ya? Karena terbukti sekarang anak-anak kita masih banyak yang tawuran. Masih banyak yang kena narkoba. Masih banyak juga yang melakukan tindakan-tindakan hukum, pelanggaran hukum dari yang minor sampai ke yang Masya Allah mengerikan ya, memperkosa, membunuh ya, dengan demikian gampang. Jadi sebenarnya kalau semuanya sudah efektif ya tidak perlulah sebenarnya pendidikan-pendidikan seperti yang dilakukan di Dorik ya. Tapi saya melihat bahwa karena banyak sekali yang tidak berjalan termasuk parenting di rumah ya Bu ya. Itu juga yang sangat penting. Dan hulunya adalah parenting sebenarnya. Nomor 2 itu sekolah ya. Iya. Karena sekian jam anak-anak itu di sekolah. Betul. Tapi masih juga terjadi anak-anak tawuran, anak-anak bolos, nggak nurut pada orang tua. Harus ada sesuatu tindakan-tindakan yang cukup out of the box. Ya, jadi terobosan seperti yang dilakukan oleh KDM di Jawa Barat ya. Dan kita juga menghimbau agar lembaga-lembaga ya, institusi-institusi yang ada hubungannya dengan pembinaan anak juga menjalankan perannya dengan baik, mulai dari KPAI, Komnas Anak juga ada ya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, banyak banget, Kementerian Sosial, Dinas Sosial, ya. dan seluruh para layanan yang ada di berbagai kementerian. Termasuk Menteri HAM juga ya. Kalau memang ada pelanggaran hak asasi manusia, ya jadi mari kita bersama-sama. Kadang-kadang menurut saya yang pengawasnya terlalu banyak juga ya Bu ya. Instansinya terlalu banyak sehingga kadang-kadang nggak fokus ya. Ya, kita ada 48 kementerian Mas. Dan di kami itu 28 semuanya kementerian ada, terkait langsung. Sementara yang langsung dalam teknokratik RPJMN itu 8 kementerian yang langsung pada anak. Nah ini tentu semuanya akan kita tagih efektivitasnya dan salah satu lensanya melalui pengawasan. Pertanyaan terakhir, Ibu, KDM membuat aturan nggak boleh anak-anak nggak boleh keluar di atas jam 9 dan mulai sekolah jam 6.30. Ada komentar dari Ibu? Jam malam setuju. Setuju. Jam 6.30 tidak setuju. Kenapa Bu? Kami sudah melakukan pengawasan di NTT terkait anak jam 5 subuh. Jam 5 subuh, ini jam 5 subuh. Oke, kita tidak berhitung soal timing yang 1 atau 2 jam. Ya. Tetapi ada dampak domino. Ketika jam 6 atau jam 5 ya, ini yang kemarin aja dulu saya sampaikan, kesiapan infrastruktur kita tidak ada. Bahkan sebetulnya lebih arif lagi, di NTT itu ada piloting hanya sekitar 30 sekolah dan levelnya hanya SMA. Itu juga harus disadari, memang tanggung jawab di level provinsi itu di level SMA gitu. Nah hari ini kelihatannya saya tidak tahu ya ruang lingkup sampai di level dasmen ya, dasar dan menengah. Sehingga menurut kami lagi-lagi mari berlakukan itu dalam kerangka trial error ini ya, untuk menekan error tentu. Domino yang dimaksud adalah anak-anak hidup tumbuh berkembang melalui fase kehidupannya yang secara khas tidak dimiliki oleh orang dewasa usia ini. Dan yang kedua, melekat pada ruang lingkup yang paling dekat adalah orang tua. Sejauh mana kesiapan itu. Dan yang ketiga, instrumen lain yang mendukungnya. Ada angkot, ada ojol, ada jalan raya, ada lingkungan. Untuk menuju ke habitatnya di pendidikan, di sekolah. Berikutnya juga kesiapan guru dan lingkungannya. Guru itu hari ini kompetensinya 8 Bang.
Dari mulai kompetensi isi, lulusan materi. Belum lagi dia juga harus memiliki kesiapan sosial, pedagogi, lalu kesiapan ya secara psikologisnya. Punya anak juga, punya keluarga juga. 5:30, 6:30 sudah standby. Mari sama-sama perlakukan ini secara manusiawi dan tentu saja membutuhkan dukungan semua pihak. Tentu dari domino itulah kita bisa melihat sejauh mana dampak-dampak yang apabila ini tidak disiapkan secara infrastruktur dan sarana prasarana justru akan memberi dampak yang cukup fatal. Di antaranya yang jam 5 subuh itu kesehatan. Baru berlaku 3 hari udah berapa anak yang pilek, bersin-bersin. Itu yang tidak jam 5 sekolah, ya? yang jam 5. Ya. Let's say Dulu di NTT kalau salah NTT, Bu ya. betul, dan memang tidak lama lalu dirubah ya dengan tujuan yang mulia. Bapak Gubernur waktu itu Leskodat. ya juga menempatkan anak-anak ini akan menjadi unggulan dan lain sebagainya. Ya. Tentu kami turun dan kami awasi dan diterima. Ini memang hal-hal yang gitu ya. saya kira sesuatu Ada yang dialog lah ya. dialogis ya, hasil-hasilnya juga langsung menjadi lensa bagi keberlanjutan kebijakan itu. Nah, kembali, kenapa jam malam? Karena saya setuju, memang siklus kehidupan anak-anak ini di antara bermain belajar, dia juga harus memiliki me time ya. Kalau dalam bahasa hak asasi manusia itu adalah waktu bermain, berkreasi dan waktu buat dirinya sendiri. Oke. Nah, kita melihatnya memang 8 jam di ruang pendidikan, itu ada waktu dia untuk bermain di luar pendidikan dan istirahat. Sehingga cukup ideal jam 9, jam 10. Itu setuju, Ibu, ya? Tujuan tadi untuk anak-anak tawuran ya, gangster nongkrong segala macam itu ditunjukkan komitmen kita gitu ya. Orang tua diantaranya gak bisa Mas Helmi kalau nggak ada orang tua, peran dominan orang tua di situ kita tetap akan hanya bunyi-bunyian di atas kertas. Nah, di pagi ini saya bertanya, infrastruktur yang tadi saya sebutkan punyakah kesiapan? Landasannya, pedoman NSOP-nya. Wah, jangan hanya lihat Bandung dong gitu ya. Kalau Bandung angkot di mana-mana, ojol di mana-mana. Kalau misalnya sedikit aja ke Cianjur Selatan mangga gitu ya. Ini apakah juga gitu memberi dukungan pada mereka untuk jam 6:30 sudah standby di sekolah dengan daya tempuh. Contoh SMA ya. SMA saya 3 kali naik angkot ya dulu. Dan untuk Cianjur, untuk ke kota gitu. Saya berangkat jam 5 untuk masuk jam 5:30 itu. Kalau misalnya hari ini ya seperti itulah. Dan memang ya sekali lagi bahwa dampak kesehatan yang paling utama, lalu situasi keluarga yang paling utama, lalu situasi lingkungan dan juga sarana prasarana dan juga kesiapan sekolah. Itu kuncinya. Saya mendengar dari KDM itu supaya kalau pagi itu ada keterikatan antara ibunya harus menyiapkan. Jadi dekat dengan anak ya Bu ya. Tidak langsung yang instan-instan. Nomor 2, memang saya sebel banget lihat orang yang bangun siang tuh. Termasuk ada anak saya tuh susah banget bangun pagi aja gitu. Jadi barangkali ini lagi-lagi dari disiplin ya. Tapi ini kan satu kajian ya Bu ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Ai. Sama-sama Mas Helmi, saya yang senang, terima kasih. Ya. Semoga ya menjawab banyak pertanyaan juga ya. Iya. Gak sakit hati baca yang tadi ya? Betul. Udah biasa dia. Sudah biasa, tapi kan kami juga berbenah. Terima kasih. Nah, itu kan beliau juga berbenah. Jadi kaget saya ternyata komentar-komentar itu dibaca sama beliau. Sama komisioner yang lain ya. Betul. Oke, kita doakan yang terbaik untuk Indonesia. Kita terus berbenah. Ya, kita terus melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, dan kalau dalam melakukan perbaikan ada koreksi di tengah jalan karena ternyata apa yang kita rencanakan tidak sesuai dengan harapan, ya mestinya harus kita lakukan perbaikan. Untuk itu ya, pokoknya tujuannya sama. Supaya anak-anak Indonesia lebih baik, lebih siap menyambut tahun Indonesia Emas. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Bu.